dimanapun kita berada. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tadi pun salam segala tembang surut kita berbatang. Yang saya hormati warga masyarakat Kabupaten Tanggamus, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan baik-baik saja. Terkait keterlibatan pemuda Pancasila dalam permasalahan dugaan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, akan kami jelaskan secara seksama, detail, lugas, dan tegas. Namun sebelum ini terlalu jauh, perlu kami garis bawahi apa status kami dalam permasalahan ini. Status dari pemuda Pancasila sendiri adalah sebagai pihak ketiga yang secara langsung diminta oleh pihak kedua, yakni penasihat hukum pelapor. Dan perlu saya beritahukan agar Saudara Qoyim tidak lagi bertanya-tanya siapa dalang dibalik semua pemberitaan, agar tidak menimbulkan suuzon, terlepas apakah yang saya sampaikan ini diyakini atau tidak oleh Bapak Qoyim. Namun anggaplah semua pemberitaan terkait dugaan anggota DPRD terlibat hukum, katakan saja dalangnya adalah saya, agar Pak Qoyim tidak lagi kira-kira menuduh sana, menuduh sini, ataupun menebak-nebak siapa dalang dibalik semua ini. Katakanlah itu saya. Tadi kami beserta tim media, pihak pelapor, dan juga kuasa hukum mendatangi Polres Tanggamus, yakni dalam hal ini Kasat Reskrim Kabupaten Tanggamus, itu Ramon Zamora SH. Dalam kedatangan kami ingin mempertanyakan sejauh apa, tindakan apa saja, dan kenapa ada berita simpang siur terkait Qoyim yang katanya tidak terlibat, sementara jelas laporan dari pelapor menyatakan bahwa Qoyim adalah sebagai terlapor. Tadinya kami ingin menyampaikan ini, ya artinya sekedar rangkuman yang menurut kami adalah sangat janggal terkait laporan dari Ibu Sarwi binti Sandari. Laporan yang bernomor LP 261/3 Romawi 2021 Res Tanggamus tanggal 5 Maret 2021. Akan tetapi setelah ada perbaikan, nomor laporan tersebut dirubah menjadi LP B/261/3 Romawi 2021 Lampung Res Tanggamus tertanggal 5 Maret. Menurut catatan kami, sejak 5 Maret sampai dengan 24 April, permasalahan yang melibatkan anggota DPRD, yakni yang didugakan kepada Pak Qoyim, mandek, katakanlah begitu, sekira-kira sekitar 50 hari. Mengetahui hal itu, pada 24 April kami langsung terlibat dalam permasalahan ini. Katakanlah kami langsung ikut andil dalam permasalahan ini tanpa diminta, tanpa bayaran, dan tanpa embel-embel. Artinya kami turun dan ikut andil dalam isu hangat ini karena memang panggilan ideologis kami, dan kami ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Sejak 24 April terbitlah berita pertama yang kami rangkum di sini. Pemberitaan pertama
yakni mengenai salah satu anggota DPRD Tanggamus yang diduga terlibat skandal hukum. Dan di tanggal 25 April ada rilisan kedua dari media dengan menyatakan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah oleh Koim, salah seorang anggota DPRD Tanggamus, akhirnya mencuat. Pada rilisan ketiga, tertanggal 28 April, kembali media memberitakan anggota DPRD Tanggamus Koim belum diperiksa, tunggu izin gubernur. Dan itu adalah statement Kasat pada tanggal 28 April. Tertanggal 30 April ada rilisan keempat, yakni tanggapan dari kuasa hukum yang menyatakan bahwa untuk memeriksa anggota DPRD tidak perlu izin gubernur. Memang benar kalau kita melihat dari ketentuannya. Kalau ketentuan dia sebagai saksi tidak perlu izin gubernur. Akan tetapi sebagai tersangka, katakanlah begitu, mungkin dia perlu izin dari gubernur. Pada rilisan kelima, 3 Mei, kembali dikatakan di situ bahwa berdasar pernyataan dan klarifikasi keraguan-raguan atas nama Koim, DPRD yang ditujukan tidak jelas. Ini seingat saya ada selembaran model kertas begini, ya artinya hanya kertas seperti ini dan tertulis perinan dan hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp. Saya rasa ya itu pantas tidak pantas ya. Kalau dalam sudut pandang saya itu tidak pantas. Secara dia adalah anggota dewan, masa iya untuk mengkondisikan, artinya satu, katakanlah begitu, media saja kayaknya susah bener gitu kan, apa nggak punya duitnya apa gimana. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei, ini rilisan ketujuh atau enggak keenam, diberi judul oleh media memanas, status perkembangan dugaan permasalahan yang melibatkan anggota DPRD Koim segera merucut. Ini media sudah mulai memanas-manaskan ini ya, artinya agar pihak kepolisian lebih bersemangat, mungkin ya seperti itu. Dan dirilisan di 10 Juni, setelah diminta secara langsung baik oleh pihak pelapor ataupun penasihat hukum, baik secara lisan ataupun secara telepon, beliau mengatakan beliau ingin ada orang ketiga dalam permasalahan ini yang muncul dalam permukaan. Akhirnya karena memang kami ikhlas, kami tidak dibayar, karena memang kami rasa ini suatu panggilan ideologis, kenapa tidak? Terlepas siapapun nanti yang akan ditetapkan tersangka, itu bukan ranah kami. Dan sesuai dengan laporan pelapor, ya kami menggali informasi. Apakah itu benar, apakah tidak, ya biarkan saja pihak kepolisian yang membuktikan. Dan seandainya dugaan terkait DPRD Koim tidak bisa dibuktikan, kami ya artinya dalam hal ini media pun ada hak jawab, dan kami juga tidak menuduhkan, apalagi mencemarkan nama baik Pak Koim. Kami di sini hanya mengawal, mendukung, mendorong, ya artinya siapapun bisa terlibat dalam permasalahan ini tanpa harus mencemarkan nama baik orang. Tidak ada di sini unsur mencemarkan nama baik. Ya artinya sebagai anggota DPRD seharusnya Pak Koim sendiri, kalaupun toh nanti tidak terbukti, dia memberikan contoh yang baik. Dan kalaupun terbukti ya mungkin banyak mengecewakan konstituennya, tidak hanya di Dapil 5 tapi juga di Kabupaten Tanggamus. Terlebih-lebih partai dari Pak Koim sendiri, yakni Partai PAN, saya yakin bahwa kader-kader PAN adalah kader-kader yang religius. Jadi ya kalau seandainya nanti
Pak Koim tersangka, religiusnya di mana? Kan malu kalau nanti terbukti. Ya kalau tidak ya kenapa resah? Ya kita jalani aja. Dipanggil ya kita hadir, berikan keterangan. Toh belum tentu juga jadi tersangka. Pada pemberitaan selanjutnya di 16 Juni ada rilisan yang mengatakan bahwa pemuda Pancasila Tanggamus dan rekan ungkap kejanggalan hukum terkait laporan Sarwi Binti Sandari. Dan di 19 Juni ada salah seorang anggota partai politik yang menguatkan dugaan pemuda Pancasila bahwa dalam hal laporan ini ada mainan kotor terkait keterlibatan Koim di dan dalam hal itu juga kader partai itu menyodorkan bukti lain yang memang menyatakan di situ bahwa Koim memang terlapor. Selanjutnya mulailah kami sebagai pihak ketiga di sini mempertanyakan, yakni dari 14 Juni dimulai dari statement Kasat yang menyatakan tidak pernah menerima dan memproses laporan terkait anggota DPRD. Akhirnya terus kami gali, muncullah rangkuman seperti ini. Dan tadi ya artiannya kami secara langsung mendatangi Polres agar tidak ada simpang siur terkait pemberitaan ini. Adapun hasil-hasil dari Polres yang disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim, baik pada tim media, kepada kami ataupun penasihat hukum dan keluarga, di situ dia menyatakan bahwa memang benar saudara Koim ada indikasi keterlibatannya. Dan di situ pun dijelaskan tadi oleh pihak pelapor, beberapa hari sebelum dilakukannya eksekusi perusakan tanah, saudara Koim menurut pengakuan pihak pelapor sempat mendatangi rumah ahli waris dari sengketa tersebut dengan menyampaikan ataupun mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas, dan mungkin ada sebuah intimidasi verbal ataupun seperti apa. Yang jelas tadi keluarga korban dengan tegas menyatakan ada keterlibatan Pak Koim. Itu ya artinya keterangan dari pelapor. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak Polres Tanggamus, dalam hal ini Kasat Reskrim, penyidik ataupun yang lain-lain, mereka dalam waktu cepat atau lambat akan segera memanggil saudara Koim. Statusnya sebagai apa? Ya mungkin sebagai saksi ataupun sebagai apa, itu ya memang ranah kepolisian. Kami tidak ingin terkesan mengintervensi. Tapi yang jelas saudara Koim akan segera dipanggil, dan memang benar saudara Koim ada indikasi terlibat dalam permasalahan ini. Dan jauh sebelumnya kami juga sudah mengingatkan terkait siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai tersangka, katakanlah begitu. Pesan kami, jangan sampai yang dijadikan tersangka nanti menanggung dosa-dosa ataupun ya beban hukum, pertanggungjawaban hukum yang tidak dilakukan olehnya. Ya artinya kalau bahasa lapangan itu dikatakan bahwa ditumbalkan orang. Jangan mau seperti itu. Seharusnya orang itu yang dihukum, tetapi kok kita yang dihukum. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Artinya di dalam hal ini juga memang tadi keluarga besar termasuk kami memang menekankan agar
perkara ini segera ada titik terang, dan ya artinya saudara Qayyim segera diperiksa, dan langkah-langkah selanjutnya segera ditetapkan siapa tersangkanya, siapa dalangnya, agar ya artinya kalaupun nanti semisal keluarga korban ataupun pihak penasihat hukum, kami dan lain-lain ada kekhawatiran, ya artinya kabarnya ini hanya kabar, terlepas apakah itu benar atau tidak, namanya kabar burung. Ya artinya kalaupun nanti ini kabar yang tidak benar, ya disanggah saja. Jadi kabar yang beredar yang sampai di pihak pelapor sampai pada kami itu menyatakan bahwa semua kita tahu bagaimana sepak terjang Bapak Qayyim, baik sebelum dia menjadi anggota dewan, saat dia menjadi lurah, dan sebelum-sebelumnya kita semua tahu bagaimana sepak terjangnya. Dan jangan sampai hal yang sudah-sudah kini terjadi lagi. Jadi kesannya kalaupun nanti Pak Qayyim lepas dari perkara ini, ada kekhawatiran dan keyakinan yang tumbuh dalam pemikiran pihak pelapor bahwa memang Pak Qayyim kebal hukum. Nah, kalau sudah seperti itu, sepertinya lucu kalau di tengah mus ada salah seorang anggota dewan ataupun pejabat publik yang kebal hukum. Sementara jelas di konstitusi kita mengatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum. Jadi artinya kami selaku pihak ketiga tetap mendukung, mendorong, mengingatkan agar perkara ini cepat tuntas, dan siapa yang salah tetap dihukum dan yang benar akan tetap benar. Demikian statement ataupun tanggapan yang perlu saya sampaikan.